Di tengah malam yang diguyur hujan deras, seorang wanita diusir oleh suaminya. Tanpa uang sepeser pun dan tanpa tujuan, ia hanya bisa mendekap putranya yang masih kecil, meringkuk di bawah emperan sebuah proyek konstruksi. Siapa yang akan menyangka bahwa pria yang memberinya semangkuk mie instan hangat saat itu adalah seorang kuli bangunan yang seluruh tubuhnya berlumuran debu semen? Namun, yang lebih mengejutkan adalah fakta bahwa 3 bulan kemudian, pria itu membuatnya terperangah. Inilah kisah tentang identitasnya yang sebenarnya, rahasia cincin kawin yang tersembunyi di bawah bantal, dan perjalanan seorang wanita yang bangkit dari penghinaan-pengkhianatan. Dimulai dari sebuah bedeng sempit hingga upacara pernikahan yang mengharukan, ia memutuskan untuk menikahi seorang pria yang tak akan dipercaya oleh siapapun. Apakah ini sebuah keberuntungan? Ataukah ini sebuah pertaruhan berbahaya dari seorang wanita yang telah kehilangan segalanya? Mulai sekarang, akan saya ceritakan kisah itu. Nama saya Citra, usia 29 tahun. Saya percaya bahwa saya akan menjalani kehidupan yang biasa sebagai seorang ibu rumah tangga, mengurus anak dan membangun keluarga kecil bersama suami saya, seorang manajer cabang bank. Namun, semua yang saya yakini hancur berkeping-keping hanya dalam satu malam. Malam itu, hujan turun begitu lebatnya. Saya baru saja berhasil menidurkan anak saya ketika suami saya masuk ke rumah dengan wajah sedingin es. Tatapannya seolah-olah sedang melihat musuh bebuyutan. "Kemas barang-barangmu. Paling lambat besok pagi, enyah kau dari rumah ini." Saya pikir itu hanya lelucon, tetapi ia melemparkan surat cerai ke atas meja. Surat itu sudah ditandatangani dan dibubuhi meterai olehnya. Tidak ada alasan, tidak ada peringatan. Hanya ada satu kata, enyah. Napas saya terasa sesak. Putra saya yang baru berusia 4 tahun sedang sakit, tetapi suami saya tidak peduli sedikit pun. Ibu mertua saya hanya berdiri dari kejauhan, melipat tangan sambil tersenyum sinis menyaksikan pemandangan itu. Sudah kuduga hari ini akan datang. Rumah ini baru akan bersih kalau perempuan tak berguna yang tak bisa menghasilkan uang ini pergi. Di dompet saya, hanya ada beberapa lembar uang puluhan ribu rupiah. Saya tidak punya orang tua atau saudara yang bisa diandalkan. Inilah harga yang harus saya bayar karena hanya mempercayai suami saya dan memutuskan semua hubungan dengan orang lain. Malam itu, saya harus berdiri menggigil kedinginan di depan gerbang kompleks apartemen sambil menggendong putra saya. Saya mencoba menelepon teman-teman, tetapi tidak ada yang mengangkat, atau mereka diam-diam menutup telepon. Saya tidak bisa menyalahkan mereka, karena dulu saya juga merasa tidak membutuhkan bantuan siapapun. Malam semakin larut, demam putra saya semakin tinggi. Seluruh tubuhnya gemetar hebat. Saya menggendongnya dan mengetuk pintu beberapa losmen murah, tetapi semua sudah tutup atau mengusir saya karena menganggap saya pengemis. Akhirnya, saya hanya bisa duduk meringkuk di balik tembok sebuah proyek konstruksi. Satu-satunya pikiran saya adalah melindungi kepala putra saya dari guyuran hujan. Saat itulah, sebuah suara lembut terdengar dari belakang saya. "Mbak, kenapa duduk di sini di tengah hujan begini?" Ketika saya menoleh, seorang pria berdiri di sana, mengenakan pakaian kerja penuh noda semen dan jas hujan yang sobek. Ia memarkir sepedanya yang sudah tua, tangannya membawa sebuah kantong plastik berisi beberapa bungkus mie instan dan air mineral. Saya hanya bisa memeluk erat putra saya dan menundukkan kepala. Tanpa banyak bicara, ia melihat putra saya, lalu melepaskan jaketnya dan menyelimutkannya pada saya. Di sana, di dalam proyek, ada sebuah bedeng kecil. "Bawa anak Mbak ke sana dulu, pikirkan urusan besok nanti saja. Kalau begini terus, bisa bahaya." Saya menatapnya dengan penuh curiga, tetapi embusan angin dingin yang menusuk dari belakang membuat saya tidak bisa menolak tawarannya. Malam itu, saya dan putra saya tertidur di atas sebuah matras tipis yang ditutupi karung semen. Bau semen menusuk hidung, tetapi tempat itu jauh lebih hangat daripada tempat manapun yang saya alami dalam 24 jam terakhir. Namanya Budi. Ia bilang ia bekerja sebagai kuli bangunan di proyek sebelah. Ia masih lajang dan untuk sementara tinggal di bedeng kecil bekas pos satpam yang sudah berhenti bekerja. Saya berjanji pada diri sendiri akan pergi begitu hari terang. Namun, hidup memiliki jalan yang tidak pernah saya duga. Keesokan paginya,
Saya terbangun oleh sinar matahari yang menembus celah terpal yang robek. Putra saya tertidur lelap dengan keringat membasahi dahinya. Meskipun semalaman dingin, ia tidak lagi menggigil seperti saat kami di jalanan. Ruangan itu sempit dan berbau apek, tetapi inilah tempat beratap yang semalaman saya cari dengan putus asa. Kuli bangunan itu, Budi, sudah bangun. Dari atas kompor gas portabel yang diletakkan di atas tumpukan batu bata, terdengar suara gemerincing dan aroma mie instan yang menyengat. Ia mengetuk pintu dan menyodorkan semangkuk mie yang masih mengepul. Anak kecil mungkin belum bisa makan ini. Tapi setidaknya Mbak makanlah sedikit untuk menambah tenaga. Saya masih ragu-ragu, canggung dengan kebaikan orang asing. Terima kasih. Tapi saya tidak bisa lama di sini. Hari ini saya mau mencari pekerjaan dan kamar kos yang murah. Ia mengangguk dan mendorong mangkuk mie itu ke arah saya tanpa berkata apa-apa. Tidak apa-apa, makan saja. Tempat ini hanya saya tinggali sendiri, jadi tidak masalah kalau Mbak tinggal beberapa hari. Tidak akan terlambat untuk pergi setelah Mbak menemukan tempat tinggal yang stabil. Saya menunduk mengucapkan terima kasih, tetapi hati saya campur aduk. Saya tidak ingin bergantung padanya, tetapi kemana saya harus pergi sekarang? Setelah memberi makan putra saya bubur instan di pagi hari, uang yang tersisa di saku saya hanya Rp70.000. Saya tidak punya KTP dengan alamat yang jelas, tidak ada tempat bersandar, dan tidak ada apa-apa selain sertifikat kursus menjahit di dalam tas popok yang lusuh. Saya menggendong putra saya dan pergi ke apotek, hanya cukup untuk membeli obat penurun panas. Ketika saya mengeluarkan lembaran uang yang lecek dari saku, apoteker menatap saya dengan pandangan iba. Saat saya kembali ke bedeng Budi, ia sedang memperbaiki rak yang rusak dengan palu. Baringkan saja anaknya di dalam, biar istirahat. Jangan keluyuran sembarangan. Kota ini tidak ramah pada orang yang lemah. Dengan hati-hati saya bertanya, Mas tinggal sendiri? Ia tersenyum canggung. Iya. Saya putus sekolah lebih awal dan sudah bertahun-tahun bekerja sebagai kuli. Tidak punya uang, tidak punya keluarga. Siang bekerja, malam ya tidur begini saja. Ketulusan di matanya membuat saya sedikit melonggarkan kewaspadaan. Saya meminta izin untuk menumpang beberapa hari lagi, berjanji akan segera pergi setelah anak saya sembuh. Selama 3 hari berikutnya, saya memasak untuknya dan membersihkan bedeng kecil itu. Budi tetap pendiam, tetapi tidak pernah menunjukkan tatapan atau tindakan apapun yang membuat saya tidak nyaman. Ia hanya diam-diam membeli mie instan, telur, atau sesekali sebotol kecap, lalu membiarkan saya menyiapkan makan malam. Dulu, saya tinggal di sebuah rumah yang serba ada. Suami saya pergi bekerja mengenakan kemeja yang disetrika rapi dan mengendarai sedan mewah. Anehnya, di bedeng kecil yang penuh bau semen ini, bersama pria yang bekerja keras ini, saya merasakan kedamaian yang aneh. Suatu malam setelah makan malam, Budi menuangkan 2 cangkir teh tawar hangat dan menatap saya cukup lama. Mbak Citra, kalau Mbak belum menentukan mau kemana, bagaimana kalau kita menikah saja di catatan sipil? Dengan begitu, akan lebih mudah mencari rumah kontrakan dan pekerjaan. Saya terkejut dan mengangkat kepala. Menikah? Wajahnya memerah dan ia menggaruk kepalanya. Bukan pernikahan sungguhan, hanya di atas kertas. Anggap saja saya membantu. Saya tidak tega melihat seorang ibu dan anaknya terlunta-lunta di jalanan. Nanti kalau Mbak sudah punya tempat tinggal dan pekerjaan, kalau mau pergi, saya akan langsung tanda tangani surat cerai. Tidak akan ada ikatan apapun. Saya tersenyum pahit. Betapa ironisnya hidup ini. Dulu saya adalah istri seorang manajer bank. Sekarang saya harus mempertimbangkan tawaran seorang kuli bangunan hanya untuk mendapatkan tempat tinggal dan kesempatan untuk bangkit kembali. Saya menatap putra saya sekali, lalu menatap mata Budi yang memancarkan kebaikan yang langka. Saya mengangguk. Pada hari Senin pagi, kami menuju kantor catatan sipil. Budi sudah berangkat kerja subuh-subuh, dan saya pergi sambil menggendong putra saya, membawa formulir yang sudah ia isi sebelumnya. Petugas di loket melihat formulir nikah itu, lalu melirik saya. Yakin, Mbak? Calon suaminya pekerja harian, status kependudukannya pun masih numpang di surat keterangan domisili sementara. Hati saya terasa perih, tetapi saya berusaha bersikap tenang dan mengangguk pelan.
Setelah urusan selesai, saya kembali ke bedeng dengan surat nikah yang sudah disahkan di tangan. Dulu, surat seperti ini saya simpan dengan baik di dalam kotak beludru sebagai bukti cinta abadi. Sekarang, itu hanyalah selembar kertas agar saya tidak dicurigai saat mencari pekerjaan atau menyewa kamar. Malam itu, Budi pulang terlambat. Pakaiannya penuh debu dan kakinya penuh noda semen, tetapi ia berusaha tersenyum saat melihat saya. Sudah diurus? Kalau begitu, untuk sementara sudah aman. Saya taruh sedikit uang di bawah bantal. Belilah sesuatu untuk makan anakmu. Saya ragu-ragu. Mas Budi, jangan terlalu baik pada saya. Nanti kalau saya sudah bekerja, saya akan mengembalikan semuanya, tidak kurang sepeser pun. Ia melambaikan tangannya. Tidak perlu dikembalikan. Dulu saya juga pernah dirawat di rumah sakit tanpa ada satu orang pun yang menjenguk, lalu ada seseorang yang membantu saya. Anggap saja saya sedang membayar utang kebaikan kepada dunia. Saya terdiam. Untuk pertama kalinya, kebaikan yang sederhana ini membuat tenggorokan saya tercekat. Budi tidak pernah melewati batas yang membuat saya tidak nyaman. Meskipun kami suami istri di atas kertas, kami hidup seperti dua orang teman kos yang sopan dan berhati-hati. Setiap malam, ia tidur di lantai dengan menggelar tikar, dan ranjangnya ia serahkan untuk saya dan putra saya. Suatu hari, hujan tempias membasahi seluruh tubuhnya. Saya memanggilnya untuk masuk, tetapi ia hanya tersenyum dan berkata, "Sudah biasa, tidak apa-apa." Saya mendapatkan pekerjaan mencuci piring sore hari di sebuah warung Tegal di dekat situ. Gajinya tidak seberapa, tetapi saya akhirnya bisa membeli beras dan susu formula untuk anak saya dengan tangan sendiri. Pemilik warung menatap saya dari atas ke bawah dan berkata, "Suamimu kuli bangunan, ya? Tapi kulitmu putih, wajahmu juga cantik. Tidak kelihatan seperti istri kuli dari kampung." Saya hanya tersenyum canggung. "Yah, namanya juga jodoh, Bu. Setiap hari bekerja, mengurus anak di malam hari, dan memasak. Saya mulai terbiasa dengan ritme kehidupan yang sederhana namun tulus ini. Tidak ada lagi riasan mewah, pakaian yang disetrika rapi, atau rumah yang luas. Yang ada hanyalah aroma nasi dan sayur bening, bau susu formula anak saya, dan desah napas lelah seorang pekerja setelah seharian bekerja keras. Suatu malam, saat saya sedang menjemur pakaian, sebuah sedan hitam mengkilap berhenti di depan gang pemukiman kumuh kami. Saya membeku di tempat saat melihat wajah yang familiar turun dari mobil itu. Itu adalah mantan suami saya, Adrian. Ia mengenakan setelan mahal dan memandang bedeng reyot ini seolah-olah sedang melihat tumpukan sampah. Akhirnya, suara dinginnya menggema. "Bagus sekali. Akhirnya kau tinggal di tempat kumuh yang sesuai dengan levelmu." Saya memeluk anak saya dan menghalangi pintu. "Mau apa kau kesini?" Ia mencibir. "Kudengar kau sudah tinggal bersama seorang kuli, kukira kau cukup pintar, ternyata kau perempuan murahan yang rela menunduk pada siapa saja demi sebuah tempat tidur." Saya mengepalkan tangan. Jantung saya berdebar kencang, tetapi sebelum saya bisa bereaksi, sebuah suara yang rendah dan tenang terdengar dari belakang saya, "Ini rumah saya. Dan istri saya tidak pantas menerima penghinaan seperti itu dari orang yang mengusir anak dan istrinya di tengah malam hujan." Saat saya menoleh, Budi sudah berdiri di sana. Ia melangkah maju, tanpa tindakan mengancam, hanya menatap lurus ke mata Adrian dengan tatapan setajam silet. Dan yang lebih mengejutkan saya adalah Adrian seketika tersentak dan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Ia menatap saya dengan tajam sekali lagi, lalu masuk ke mobilnya dan menghilang di telan malam. Budi berbalik ke arah saya dan berkata dengan tenang, "Maaf, saya sedikit terlambat. Saya dengar suara mobil, jadi saya curiga." Saya hanya bisa mengangguk tanpa bisa berkata apa-apa. Malam itu, saya tidak bisa tidur. Tatapan Adrian saat melihat Budi bukanlah penghinaan, melainkan semacam kewaspadaan. Budi, yang saya kira hanyalah seorang kuli bangunan miskin, siapa dia sebenarnya? Sejak malam Adrian muncul dan pergi tanpa ancaman apapun, saya mulai mengamati Budi dengan lebih saksama. Bukan karena saya mulai memiliki perasaan khusus padanya, melainkan karena saya merasa telah melewatkan terlalu banyak hal tentang pria pendiam itu. Budi masih berangkat kerja pagi-pagi buta setiap hari,
dan kembali dengan pakaian penuh debu semen dan punggung yang basah oleh keringat. Namun, sesekali saya melihatnya menerima telepon. Kepada orang di seberang telepon, ia menggunakan bahasa yang sangat formal. Bahkan suatu hari, ia keluar sebentar saat jam makan siang dan kembali mengenakan sepatu baru yang label harganya bahkan belum dilepas. Saya tidak bertanya, tetapi keraguan di hati saya semakin membesar. Malam itu, setelah anak saya tertidur, sambil menanak nasi, saya iseng bertanya, "Mas Budi, sepertinya Mas bukan sekadar kuli bangunan biasa." Ia berhenti mengelap kunci pas kecilnya dan tersenyum. "Kenapa Mbak berpikir begitu? Sie hab Mas terlalu santun. Mas tahu cara menghargai orang lain, bicaranya tenang, cara memegang sendok dan garpu pun benar." Budi tertawa lepas. Itu adalah pertama kalinya saya melihatnya tertawa begitu lepas. "Mbak Citra, sebenarnya saya dulu pernah kuliah. Jurusan teknik sipil, tapi saya berhenti di tengah jalan karena keluarga saya bangkrut. Orang tua saya meninggal dalam kecelakaan, dan yang tersisa untuk saya hanyalah tumpukan utang. Makanya saya berhenti kuliah, dan mulai bekerja di proyek konstruksi untuk melunasi utang." Mata saya membelalak. "Lalu kenapa Mas tidak mengambil sertifikasi keahlian dan mencari pekerjaan kantoran? Dengan ilmu yang Mas punya, pasti akan lebih mudah." Budi mendecakkan lidah. "Sudah pernah saya coba. Tapi siapa yang mau percaya pada mahasiswa dropout yang tidak punya ijazah dan koneksi? Jadi, saya memutuskan untuk memulai lagi dari paling bawah. Hidup kan tidak harus punya kartu nama, kan?" Kata-katanya membuat tenggorokan saya tercekat. Berbeda dengan saya yang hancur total. Setelah kehilangan suami, rumah, dan harga diri, pria ini, yang telah kehilangan orang tua, pendidikan, dan segalanya, tetap tegar berdiri dengan tangan yang berlumuran semen. Di hadapannya, saya merasa diri saya begitu kecil. Tepat pada hari itu, saat merapikan kamar, saya tidak sengaja menemukan buku catatan lamanya. Di dalamnya, ada sketsa detail bangunan bertingkat tinggi yang digambar dengan tangan. Di bawahnya, tertulis dengan pulpen biru. Desain minimalis Jepang terapan, model M300, perhitungan struktur awal standar beton kekuatan tinggi. Saya hanya berdiri termangu melihat tulisan tangan yang rapi dan profesional itu. Saat itu, Budi masuk dan melihat saya memegang buku catatannya. Ia tidak merebutnya, hanya duduk diam di samping saya. "Mbak Citra, ada orang yang bekerja karena uang, ada juga yang bekerja karena kehormatan. Saya melakukan ini karena saya tidak ingin melupakan mimpi lama saya." Dengan hati-hati saya bertanya, "Apakah Mas ingin kembali ke jalan itu?" Budi terdiam sejenak, berpikir, lalu mengangguk. "Ya, tapi saya tidak akan terburu-buru. Saya perlu mengumpulkan lebih banyak modal. Sedikit demi sedikit, saya menabung dengan susah payah. Nanti, saya ingin membentuk tim konstruksi kecil dan mengambil proyek sendiri. Saat itu tiba, saya akan kembali. Bukan untuk membuktikan sesuatu, tapi untuk melakukan segalanya dengan benar dari awal." Saya menatapnya dengan hati yang terenyuh. Sejak hari itu, beban hidup saya mulai terasa sedikit lebih ringan. Saya bekerja lebih keras, dan tidak lagi menangis diam-diam saat anak saya tidur atau terjaga semalaman karena penghinaan masa lalu. Orang-orang di sekitar saya pun mulai melihat saya dengan cara yang berbeda. Pemilik warteg tempat saya bekerja berkata, Citra, pedagang di pasar bilang, suamimu itu dulu pernah membayarkan biaya rumah sakit temannya yang sakit. Semua orang memuji dia karena kesetiakawanannya. Saya terkejut mendengar itu. Kebaikan diam-diamnya ternyata tersimpan dalam ingatan orang lain. Suatu sore, saat saya sedang membereskan warung, seorang pria asing datang mencari Budi. Ia mengenakan setelan rapi dan mengendarai skuter matic yang bagus. Dengan sopan, ia memberikan sebuah amplop kepada saya dan menundukkan kepala. "Pak Budi meminta saya untuk menyampaikan ini. Beliau sedang serah terima pekerjaan di lokasi, jadi sulit untuk datang langsung." Saya membuka amplop itu. Di dalamnya ada uang tunai baru senilai 20 juta rupiah dan secarik kertas kecil. "Gunakan uang ini untuk mencari kontrakan yang lebih baik dan membeli obat untuk anakmu, mulailah hidup baru.
Saya akan segera pindah ke lokasi proyek yang lebih jauh, jadi sulit untuk terus membawa kalian berdua. Tidak perlu berterima kasih. Saya juga pernah menerima bantuan seperti ini dulu. Saya membeku di tempat. Budi telah mempersiapkan semua ini diam-diam tanpa sepengetahuan saya. Saya merasakan jantung saya sesak saat memegang amplop itu, bukan karena uangnya, tetapi karena caranya. Tanpa sepatah kata pun sebelumnya, tanpa memaksa saya untuk pergi, ia telah mempersiapkan segalanya dengan sempurna agar saya tidak tersesat di kota asing ini. Dengan hati-hati, saya memasukkan kembali uang itu ke dalam amplop, menggendong anak saya, dan meninggalkan bedeng itu. Saya tidak ingin menggunakan uang itu sepeser pun. Saya tidak ingin dikasihani, dan saya tidak ingin lagi hidup bergantung pada bantuan seseorang seperti orang yang malang. Saya sudah terbiasa dengan tatapan mantan suami dan ibu mertua saya, serta gunjingan para tetangga yang mengatakan saya menumpang hidup pada seorang kuli bangunan. Tapi Budi berbeda. Saya berjalan kaki hampir 2 kilometer menuju proyek konstruksi tempat Budi bekerja. Tempat itu adalah sebuah kompleks apartemen raksasa, penuh dengan kerangka baja yang menjulang tinggi dan debu yang pekat. Saya harus melewati beberapa pos keamanan sebelum akhirnya bisa masuk. Ketika saya bertanya tentang Budi, beberapa pekerja di sana menatap saya sejenak, lalu berkata, "Maksud Mbak, Pak Budi, insinyur kami, beliau sudah meninggalkan lokasi tadi pagi." Saya merasa darah saya seolah berhenti mengalir. "Pak Budi, insinyur. Bukankah beliau kuli bangunan?" Seorang pekerja paruh baya tersenyum. "Oh, Budi. Dulu dia memang mulai dari pekerjaan kasar untuk belajar. Sebenarnya dia punya sertifikat keahlian teknik sipil dan salah satu orang yang menggambar desain kompleks apartemen ini. Katanya beberapa tahun lalu dia sempat berhenti kuliah karena kecelakaan, tapi kemudian melanjutkan lagi sampai selesai. Sekarang dia menjabat sebagai insinyur pelaksana sekaligus pengawas tim subkontraktor di sini. Saya bahkan sulit untuk berdiri tegak. Hawa dingin merayap di punggung saya. Saya bukan siapa-siapa, hanya temannya." Pekerja itu tersenyum ramah. "Kalau begitu, Mbak beruntung. Di proyek ini, tidak ada yang tidak hormat pada Pak Budi. Bertanggung jawab, rajin, dan jujur. Kadang-kadang dia bahkan begadang semalaman untuk merevisi gambar. Tapi hidupnya sangat sederhana. Katanya cukup untuk makan saja, sisanya untuk membantu orang yang kesulitan. Kemarin saya lihat dia membeli sekarung beras dan sekardus susu formula, lalu pergi ke arah bedeng lamanya. Mungkin untuk Mbak dan anaknya." Saya kehilangan kata-kata. Selama ini saya merasa malu dan menyalahkan diri sendiri karena menjadi istri seorang kuli, sementara Budi, yang saya kira hanyalah pekerja biasa, sebenarnya adalah orang yang sangat kompeten, berprinsip, dan bertanggung jawab. Saya berdiri di sana cukup lama. Saat itu, seorang teknisi muda mendekat dan memberikan sebuah helm proyek kepada saya. "Mbak, Pak Budi meminta saya untuk memberikan ini." Di dalam helm itu, ada sebuah USB kecil dan selembar foto. Foto saya dan putra saya yang sedang tertidur. Sepertinya diambil dari celah jendela, sinar matahari pagi menyinari wajah putra saya dengan lembut. Di foto itu, saya memeluknya erat seolah-olah ingin melindunginya dari seluruh dunia. Di bawah foto itu, ada tulisan tangan. "Meskipun hanya 3 bulan yang singkat, berkat kalian berdua, tempat ini menjadi rumah terhangat yang saya rasakan setelah bertahun-tahun." Saya tidak bisa menahan air mata. Hati saya sakit bukan karena dibohongi. Saya benci pada diri sendiri karena tidak menyadari hati seorang pria yang begitu tulus dan baik ini. Malam itu, saya tidak kembali ke bedeng. Saya naik taksi menuju alamat kantor yang pernah saya lihat di buku catatan Budi. Kantor itu adalah sebuah kantor desain arsitektur yang kecil, sederhana, namun rapi dan profesional, terletak di sebuah gang. Resepsionis di meja depan melihat saya dan bertanya, "Apakah Anda Mbak Citra?" Budi berpesan, "Jika Anda datang, tolong berikan ini." Ia memberikan sebuah amplop lagi kepada saya. Kali ini bukan uang, melainkan formulir permohonan pindah domisili sementara dan sebuah memo kecil. "Jika Anda benar-benar ingin memulai kembali, datanglah ke sini. Saya sudah menyiapkan sebuah kamar yang bersih, cerah, dan tenang.
Kita tidak lagi memerlukan surat nikah untuk bisa berada di sisi satu sama lain. Keputusan ada di tangan Mbak Citra. Saya mendekap surat itu dan berdiri termangu di tengah kantor yang sederhana namun nyaman itu. Setelah berbulan-bulan mengalami penghinaan, untuk pertama kalinya saya merasa dihargai sebagai seorang individu oleh seorang pria. Bukan karena penampilan, status di atas kertas, atau alasan lain, melainkan hanya karena keberadaan diri saya. Dengan formulir permohonan pindah domisili dan surat pendek di tangan, hati saya campur aduk, seperti orang yang menemukan pintu baru tetapi tidak berani masuk. Selama beberapa tahun terakhir, saya hidup seperti bayangan di samping orang lain. Bayangan suami yang sukses, manusia tak terlihat di mata mertua, seorang ibu tunggal yang menyedihkan yang mengemis tempat tidur di sebuah proyek konstruksi di tengah malam. Tapi sekarang, untuk pertama kalinya, seseorang seolah-olah telah memberikan kunci di tangan saya, bukan kunci untuk membuka pintu rumah mereka, melainkan kunci untuk membuka pintu kehidupan saya sendiri. Saya memutuskan untuk pergi ke alamat yang tertera di surat itu. Tempat itu berada di kawasan Puncak, Bogor, sebuah daerah yang tenang di tepi danau, yang biasanya dipenuhi villa dan penginapan. Tepat saat itu, hujan gerimis mulai turun, dan saya tidak tahu apakah yang mengalir di pipi saya adalah air hujan atau air mata. Sambil berjalan, saya berpikir, bagaimana bisa seorang kuli bangunan, atau seseorang yang hidup seperti kuli, bisa menyediakan tempat tinggal di daerah semahal ini? Namun, ketika saya tiba di tujuan, saya terdiam melihat pemandangan di depan saya. Tempat itu adalah sebuah rumah kayu sederhana bergaya tradisional yang terletak di samping rumpun bambu. Di halamannya, ada jalan setapak dari batu alam yang sederhana, dan di halaman depan ada sebuah kolam kecil yang penuh dengan bunga teratai yang baru mulai mekar. Aroma kayu yang khas dan wangi teratai yang lembut berpadu, menciptakan suasana yang sama sekali berbeda dengan bedeng pengap tempat saya tinggal. Pintunya tidak terkunci. Saat saya mendorongnya perlahan, sebuah ruangan yang tertata rapi muncul di hadapan saya. Di dapur, panci dan peralatan makan sudah tersedia, dan dari gantungan handuk tercium aroma matahari. Di atas meja makan, ada sepucuk surat yang terlipat rapi, dan sebuah gantungan kunci. Mbak Citra, saya tahu perubahan mendadak ini mungkin tidak mudah bagi Anda, tapi tempat ini bukan tempat untuk menumpang. Jika Anda mau, ini adalah tempat di mana Anda bisa memulai hidup baru. Rumah ini sudah saya sewa jangka panjang atas nama Anda, tanpa utang, tanpa syarat. Di bawah meja ada laptop. Saya sudah mengirimkan riwayat hidup Anda ke 3 pabrik garmen di dekat sini. Saya sudah berjanji akan menjadi penjamin Anda. Jika Anda ingin wawancara, cukup buka email dan kirim balasan konfirmasi. Jika Anda tidak menginginkan apapun dari saya, Anda boleh pergi begitu saja. Saya tidak akan muncul atau mengganggu. Tapi saya berharap Anda mau tinggal. Bukan untuk saya, tapi untuk diri Anda sendiri. Saya terduduk di tempat itu, menutupi wajah saya dan terisak. Sudah berapa lama saya tidak tinggal di rumah yang disinari matahari selembut ini? Sudah berapa lama saya memimpikan dapur yang bersih, tempat tidur yang tenang, dan kesempatan bekerja tanpa direndahkan? Saya menggendong putra saya dan masuk ke kamar tidur. Di atas ranjang kayu, ada sebuah bantal kecil dengan nama putra saya, Putra, terukir di atasnya. Di salah satu sudut ruangan, ada rak buku anak-anak, sebuah boneka beruang yang masih baru, dan sekaleng susu formula yang bahkan belum dibuka segelnya. Budi. Seolah-olah ia sudah lama tinggal di rumah ini, ia tahu persis apa yang saya butuhkan dan menyiapkannya satu persatu dengan cermat. Tidak ada lagi kata-kata yang diperlukan. Malam itu, saya membuka laptop dan mengirim balasan bahwa saya akan datang untuk wawancara di pabrik garmen terdekat. 3 jam kemudian, balasan datang. Anda bisa mulai bekerja besok. Kami percaya pada jaminan Pak Budi dan keahlian Anda. Keesokan paginya, saya sibuk bersiap-siap untuk bekerja. Anak saya titipkan di penitipan anak terdekat, yang ternyata juga sudah didaftarkan oleh Budi sebelumnya, menurut kata gurunya. Saya berjalan di bawah sinar matahari pagi. Di dalam hati saya, perasaan yang asing namun damai mulai tumbuh. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, saya berdiri sebagai seorang wanita biasa, tanpa rasa takut,
tanpa kecemasan, dan tidak bergantung pada siapapun. Sore itu, saat saya pulang, di atas meja dapur ada sebungkus roti dan secarik kertas dengan tulisan tangan yang rapi. Hari pertama kerja pasti lelah, saya belikan roti kesukaanmu. Saya tidak masuk, hanya memastikan dari luar pintu sudah terkunci dengan baik. Selamat atas awal yang baru. Saya pergi ke halaman. Tidak ada siapa-siapa di dekat gerbang, tetapi dari kejauhan, siluet yang familiar terlihat diam-diam menghilang sambil mendorong sepeda motor. Budi tetaplah orang baik yang pendiam dan tidak suka pamer. Tapi saya pikir, saya tidak bisa lagi membiarkannya menghilang begitu saja dari hidup saya. Bukan karena saya membutuhkannya, tetapi karena saya ingin berjalan bersama seseorang yang membuat saya ingin menjadi orang yang lebih baik. Saya menyiapkan makan malam yang sederhana namun hangat. Di dalam hati, ada sedikit perasaan berdebar. Perasaan yang sudah lama tidak saya izinkan untuk diri saya sendiri. Hari ini, saya berencana untuk menelepon Budi dan mengundangnya makan malam. Untuk mengatakan bahwa saya tidak ingin dia pergi lagi. Saya belum tahu apakah itu bisa disebut cinta. Tapi satu hal yang pasti, saya ingin dia tetap berada di sisi saya. Bukan sebagai orang yang hanya lewat dalam hidup saya, tetapi sebagai pasangan sejati. Saya mengelap meja makan sekali lagi dan merapikan gorden. Putra saya bermain dengan boneka beruang di samping tempat tidur, dan sesekali memanggil Om Budi seolah-olah sudah sangat akrab. Namun, pada pukul 5 sore, saat saya keluar sebentar untuk memeriksa kotak surat, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Seorang wanita dengan pakaian kantor yang modis dan riasan tebal mendekat dengan suara sepatu hak tingginya yang berdetak. Ia menatap saya dari atas ke bawah, lalu dengan tatapan yang bercampur antara keterkejutan dan keangkuhan, ia berkata, "Anda Mbak Citra, kan?" Suaranya sedingin es. Saya mengangguk waspada. "Anda siapa?" Ia tersenyum sinis. "Saya orang yang akan segera menikah dengan Budi. Saya datang untuk menjemputnya." Saya membeku di tempat. Bukan karena cemburu, tetapi karena syok yang begitu besar. Di sudut hati saya tidak ingin mempercayai kata-katanya. Tetapi apa yang ia katakan selanjutnya sudah cukup untuk menggoyahkan saya. Kami sudah bertunangan lebih dari setahun. Kedua orang tua kami juga sudah tahu. Beberapa waktu lalu, dia bilang butuh waktu untuk berpikir dan akan meninggalkan kota sebentar. Saya tidak menyangka dia akan tinggal bersama wanita sepertimu. Apa maksud Anda? Jantung saya terasa berhenti berdetak. Ia mengeluarkan ponselnya dan membuka galeri foto. Di dalamnya ada foto-foto Budi bersama wanita itu. Di sebuah pesta, di bandara, bahkan di depan sebuah rumah mewah yang besar. Wanita itu melanjutkan, "Saya tidak menyalahkanmu. Mungkin kau tidak tahu. Tapi sekarang saya datang untuk menyelesaikan semuanya. Budi bukan orang dari duniamu, jangan salah paham." Setelah selesai bicara, ia berbalik dan pergi. Saya hanya bisa berdiri di tempat itu, dengan hati yang mendingin seolah-olah disiram air es. Malam itu, saya tidak memasak makan malam. Saya hanya mendekap putra saya dan menatap kosong lampu di dalam rumah. Ratusan pertanyaan berputar-putar di kepala saya. Mengapa Budi tidak pernah memberitahuku? Mengapa ia menyembunyikan pertunangannya? Aku ini siapa baginya? Saya tidak menelepon atau mengirim pesan, tetapi saya tidak bisa tidur semalaman. Saya terus-menerus melihat keluar pintu, menunggu cahaya lampu motor yang familiar dan suara langkah kakinya yang berat di atas jalan setapak. Sekitar pukul 11 malam, terdengar suara ketukan pintu. Saat saya membuka pintu, Budi berdiri di sana. Ia melihat wajah saya yang pucat dan bertanya dengan tatapan khawatir, "Citra, kudengar, ada yang datang, apa yang terjadi?" Saya mengepalkan tangan. "Katanya kau punya tunangan?" Budi membeku di tempat dan terdiam untuk waktu yang sangat lama. Keheningan itu akhirnya membuat saya menangis. Semua kesedihan yang selama ini saya pendam saat dikhianati oleh mantan suami dan diusir oleh ibu mertua, meledak pada saat itu. "Kau sama saja seperti mereka. Sekalipun kau baik dan ramah, pada akhirnya kau hanya menganggapku sebagai pengganti sementara, tempat singgah sementara." Budi melangkah maju dan berkata dengan tatapan memohon, "Tidak, kau bukan tempat singgah sementara. Dan memang benar aku pernah bertunangan,
tapi itu perjodohan yang diatur oleh keluarga. Dia putri dari bos perusahaan konstruksi besar tempatku dulu bekerja. Keluarga mereka ingin menjadikanku menantu untuk menguasai tenaga ahli teknis di perusahaan. Waktu itu, aku pikir aku tidak punya pilihan lain, jadi aku menerimanya. Saya kehilangan kata-kata. Budi melanjutkan dengan suara serak, tapi setelah tinggal bersamamu dan Putra, aku baru tahu apa artinya keluarga yang sesungguhnya. Makan malam yang tenang, tawa anak-anak, makan malam di mana ada orang yang menungguku. Aku tidak ingin lagi hidup dalam kehidupan yang penuh perhitungan itu. Ia menatap saya dengan tatapan tegas. Hari ini aku datang untuk menceritakan semuanya dengan jujur dan meminta satu hal padamu. Saya menahan napas. Budi mengeluarkan sebuah cincin perak kecil yang sederhana dari sakunya, cincin polos tanpa hiasan permata sedikit pun. Ia mengangkat cincin itu. Jika kau masih belum bisa melupakan semua luka masa lalumu, aku akan berjalan di sampingmu dan menyembuhkannya bersamamu. Aku tidak bisa berjanji akan membuatmu kaya atau memberikan seluruh dunia padamu, tapi aku berjanji tidak akan pernah meninggalkanmu seperti orang lain. Saya berdiri di tempat itu, menangis terseduh-seduh. Saya tidak langsung menerima cincin itu, tetapi juga tidak menolaknya. Saya hanya meletakkan tangan saya di atas tangan Budi dan menggenggamnya dengan lembut, lalu berkata, aku butuh waktu. Bukan karena aku tidak mempercayaimu, tapi karena aku masih takut. Aku takut masa lalu akan terulang. Aku takut semua hal indah ini akan lenyap seperti fata morgana. Budi mengangguk. Aku tidak akan memaksamu. Ia memahami perasaan saya dan meninggalkan satu kalimat yang akan terus terngiang di hati saya hingga nanti. Aku tidak memintamu mencintaiku sekarang. Aku hanya minta, jangan lari lagi. Beberapa hari berikutnya berlalu dengan tenang. Saya bekerja di pabrik garmen, gajinya tidak banyak tetapi stabil. Putra saya baik-baik saja di penitipan anak, dan Budi masih sesekali mampir untuk mengganti bola lampu atau memperbaiki engsel lemari, lalu meletakkan sekotak susu di depan pintu dan diam-diam pergi sebelum saya sempat mengajaknya masuk. Saya merasakan hati saya perlahan-lahan melunak. Saya tidak lagi terbangun di tengah malam karena terkejut oleh suara kunci pintu, dan tidak lagi merasa putus asa saat membuka mata dan melihat langit-langit abu-abu dari bedeng yang miskin. Mulai tumbuh keyakinan bahwa dunia ini mungkin masih bisa bersikap ramah pada orang yang telah melalui berbagai cobaan. Namun, seperti yang saya takutkan, masa lalu tidak dengan mudah melepaskan saya. Sore itu, saat saya menjemput putra saya dari penitipan anak dan kembali ke rumah, sebuah sedan hitam mengkilap terparkir di depan rumah. Bersamaan dengan bayangan yang familiar turun dari mobil, terdengar suara memanggil nama saya. Itu adalah mantan suami saya, Adrian. Masih dengan penampilan yang gagah, setelan yang disetrika rapi, tetapi wajahnya menunjukkan kelelahan dan keangkuhan yang dulu telah lenyap. Saya menggenggam erat tangan putra saya. Putra mengenali ayahnya dan bersembunyi di belakang saya. Anak itu masih ingat pria yang berteriak pada ibunya di malam hujan dan mengusir mereka berdua dari rumah. Saya bertanya dengan dingin, "Mau apa kau ke sini?" Adrian mencoba mendekat, tetapi saya segera menghalangi pintu. "Kalau ada yang mau kau katakan, katakan saja lalu pergi. Kita sudah tidak punya hubungan apa-apa lagi." Adrian tidak langsung menjawab. Sebaliknya, seorang wanita lain turun dari kursi belakang mobil. Wanita simpanannya, yang bahkan dengan percaya diri datang ke rumah kami saat saya masih dalam masa pemulihan pasca melahirkan. Wanita yang tidur di ranjang saya. Ia menggendong seorang bayi seusia putra saya. Baru saat itulah Adrian membuka mulut. "Maaf, semua yang telah kulakukan padamu dan putra kita adalah perbuatan yang tidak bisa dimaafkan. Tapi aku datang hari ini bukan untuk mengajakmu rujuk. Aku datang untuk memberitahukan satu fakta." Saya diam dengan tatapan penuh curiga. Adrian melirik wanita di sebelahnya dan melanjutkan, "Setelah kau pergi, wanita ini melahirkan seorang anak. Tapi ternyata bukan anakku, aku melakukan tes DNA. Aku telah melakukan kebodohan dengan mempercayai orang yang hanya memanfaatkanku demi status. Keluarga, rumah, jabatan, semuanya hilang. Aku juga dipecat dari perusahaan karena terungkapnya penyelewengan internal." Saya terkejut. Bukan karena kasihan,
Tetapi karena saya tidak pernah membayangkan akan datang hari di mana pria yang telah mendorong saya ke jurang kehancuran ini akan menundukkan kepala di hadapan saya. Aku datang setelah mendengar kabar kau tinggal bersama Budi. Aku tahu siapa Budi. Dulu aku pernah mencoba menggunakan koneksinya untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Tapi dia menolak. Saat itu aku berkata padanya, wanita itu hanya mantan istriku, orang yang sudah kubuang. Tahu apa yang dia katakan? Apa yang kau buang mungkin adalah hal paling berharga yang pernah kau miliki. Mendengar itu, napas saya terasa berhenti. Adrian menundukkan kepalanya. Aku tidak punya hak untuk meminta maaf, tapi aku ingin kau tahu bahwa kau adalah istri yang sangat baik. Aku hanya datang untuk mengatakan itu. Saya tidak menjawab. Saya menggendong putra saya, masuk ke dalam rumah, dan menutup pintu. Rasanya seperti ada badai di dalam hati saya. Bukan karena masih ada cinta, tetapi karena saya baru saja mendengar konfirmasi terakhir tentang Budi, pria yang satu-satunya menyadari nilai saya bahkan sebelum saya menemukan diri saya sendiri. Malam itu, saya lama berdiri mondar-mandir di depan pintu. Dan untuk pertama kalinya, tanpa ragu, saya menelepon Budi. Besok, bisa datang makan malam, ada yang ingin kubicarakan. Dari seberang telepon, terdengar suara tawa lembutnya. Tentu. Saya pun ikut tersenyum. Namun, saya tidak pernah membayangkan bahwa keesokan malamnya, saat Budi tiba di depan rumah, sebuah kecelakaan mengerikan akan terjadi di depan mata saya. Dan saya lebih tidak menyangka bahwa orang yang berlumuran darah adalah Budi. Saya ingat momen itu dengan sangat jelas. Malam yang seharusnya menjadi makan malam yang hangat itu, malam yang menentukan takdir. Saya mengenakan gaun paling rapi yang saya miliki, mengelap piring sekali lagi, dan meletakkan setangkai bunga krisan kecil di atas meja. Saya mengajari putra cara berkata, "Om Budi, ayo makan sama Mama." Semua itu adalah hal-hal kecil, tetapi sudah lama sekali saya tidak menyiapkan makan malam dengan begitu tulus. Sejak makan malam terakhir yang saya siapkan untuk mantan suami yang telah membuang saya dan putra saya seperti sampah. Saat suara motor terdengar di depan gerbang, jantung saya berdebar ringan. Saya mengelap tangan di celemek dan berjalan keluar untuk membuka pintu. Dan pada saat itu, suara decitan rem yang tajam, cahaya lampu depan yang menyilaukan, jeritan seseorang, dan yang tersisa hanyalah suara benturan yang tumpul dan mengerikan. Saya berteriak. Budi tergeletak di tengah jalan. Kepalanya terbentur keras pada tiang rambu lalu lintas, dan kerah kemejanya memerah karena darah. Motornya terlempar setidaknya 10 meter jauhnya, dan seorang pria yang mabuk terhuyung-huyung keluar dari mobil sambil tergagap. Saya tidak lihat, saya kira dia akan menghindar. Saya tidak lagi mendengar apa-apa, melihat Budi terbaring dengan mata yang sayu, tanpa bisa berkata sepatah kata pun, kaki saya terasa lemas. Ia masih sadar, tetapi jelas sekali ia sedang menahan sakit yang luar biasa. Saya menutupi wajah saya dan menangis histeris sambil berteriak memanggil ambulans. Di tengah kekacauan itu, Budi dengan susah payah mengeluarkan ponsel dari sakunya dan mendorongnya ke arah saya. Ia tidak bisa bicara, tetapi tatapannya menunjuk ke arah ponsel itu. Saya tidak mengerti mengapa ia melakukan itu, tetapi saya mengambilnya. Budi mengangguk sangat pelan, lalu kehilangan kesadaran. Unit gawat darurat rumah sakit. Saya duduk di koridor, membuka ponsel Budi dengan tangan gemetar. Saya memeriksa semua aplikasi, pesan, dan file yang tersimpan. Dan saya menemukan sebuah file rekaman suara yang disimpan di folder pribadi. Tanggal rekaman itu adalah 4 hari yang lalu, saat saya masih ragu-ragu menjawab lamarannya. Saat saya memutar file itu, suara Budi mengalir melalui speaker tipis ponsel. Citra, aku tidak berniat mengirimkan rekaman ini. Tapi jika terjadi sesuatu padaku, aku ingin kau tahu alasan mengapa aku datang padamu. Dari awal, kau ingat malam hujan itu, saat kau duduk di tangga proyek sambil menggendong anakmu? Sebenarnya, aku sudah melihatmu sejak awal. Sejak kau mondar-mandir di dekat pagar proyek, aku mendengar tangisan anakmu, tapi aku tidak berani mendekat, karena aku tahu siapa kau. Napas saya tercekat. Jantung saya seolah berhenti berdetak. Aku adalah insinyur pengawas proyek yang ditangani oleh mantan suamimu. Aku mengenalnya.
Dan aku juga mendengar apa yang dia katakan di belakangmu. Dia menertawakan betapa bodohnya istrinya, membesarkan anak tanpa tahu apakah ayah anak itu tulus atau tidak. Citra, kau tahu? Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasakan seluruh tubuhku gemetar karena marah. Aku tidak tahu siapa kau, tapi aku pikir seorang ibu yang menggendong anaknya di tengah malam hujan tidak pantas diperlakukan seperti itu. Makanya aku sengaja melamar sebagai kuli bangunan di proyek itu, untuk menemuimu. Dan jika aku bisa sedikit saja membalut lukamu, kau mungkin tidak akan percaya, tapi awalnya aku hanya berniat membantu sedikit lalu pergi, tapi kau tidak memohon atau menangis. Kau hanya diam-diam mengurus anakmu, memasak, dan berusaha untuk hidup dengan benar meskipun seluruh dunia membelakangimu. Aku sendiri tidak tahu kapan aku mulai mencintaimu, tapi jika kau mendengar rekaman ini, mungkin aku tidak punya kesempatan untuk mengatakan ini langsung di hadapanmu. Saya terduduk di kursi rumah sakit dan menangis terseduh-seduh. Saya tidak peduli dengan orang-orang yang lalu lalang. Ponsel itu jatuh ke lantai, tetapi rekaman itu terus berlanjut. Jika aku menyembunyikan sesuatu darimu, maafkan aku. Tapi semua yang kulakukan adalah tulus. Aku belum pernah mencintai seseorang seperti aku mencintaimu. Seorang wanita yang bangkit dengan kedua kakinya sendiri tanpa menunggu bantuan siapapun, meskipun telah dibuang. Dirimu, saya tidak lagi menangis karena sakit. Saya menangis karena penyesalan. Menyesal karena telah membiarkan pria itu masuk ke dalam hidup saya begitu terlambat. Saat itu, seorang dokter keluar, dan saya berlari menghampirinya. Dokter, bagaimana keadaannya? Dokter itu melepas maskernya dan tersenyum lelah namun lega. Kondisinya stabil, untungnya cederanya tidak terlalu parah. Dia hanya perlu istirahat beberapa minggu. Saya terduduk di kursi dan menangis lega. Saya tidak kehilangannya. Tidak kali ini. Saat saya masuk ke ruang perawatan, Budi belum sadar, tetapi napasnya terdengar jauh lebih tenang. Saya duduk di samping tempat tidur, mengambil tangannya yang kasar dan kapalan, lalu menempelkannya di pipi saya. Dan untuk pertama kalinya, saya membisikkan kata-kata yang telah lama terpendam di hati saya. Aku tidak akan lari lagi. Aku akan di sini. Aku memilihmu. Budi dipindahkan ke ruang perawatan biasa setelah 4 hari. Saya mengambil cuti seminggu dari pabrik garmen untuk merawatnya. Luka di kepala dan bahunya masih bengkak, dan setiap kali saya mengganti perbannya, hati saya ikut terasa sakit. Tetapi Budi selalu berusaha tersenyum. Yang paling menyakitkan adalah melihatmu menangis. Jangan menangis lagi karena aku. Saya tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Selama di rumah sakit, kami tidak banyak bicara. Hanya obrolan ringan tentang sarapan, tentang putra saya putra, dan tentang rumah kecil di tepi danau. Tetapi di dalam keheningan itu, ada ikatan yang tak terlihat namun kuat yang mengikat kami, yang tidak perlu diragukan lagi. Saya siap untuk menghabiskan sisa hidup saya bersama pria ini. Setelah keluar dari rumah sakit, Budi tidak langsung kembali ke rumah di puncak. Ia berkata ada tempat yang ingin ia tunjukkan pada saya terlebih dahulu. Saya merasa aneh, tetapi saya mengangguk. Kami naik taksi menuju pinggiran kota, sekitar 1 jam dari pusat kota. Di sepanjang jalan, yang terlihat hanyalah padang rumput, ladang, dan sesekali rumah-rumah tua. Saya mulai khawatir. Budi, kita mau kemana? Ia tidak langsung menjawab, hanya tersenyum. Nanti juga kau akan tahu. Taksi berhenti di depan sebuah bukit landai. Di sana ada sebidang tanah yang dipagari seadanya dengan tiang kayu dan kawat. Di dalamnya, pondasi baru yang sepertinya baru saja dicor, dan beberapa tumpukan bahan bangunan ditutupi terpal. Di sudut halaman, sebuah gerobak roda 3 terparkir di bawah naungan pohon. Saya turun dari taksi dengan bingung. Budi menoleh ke arah saya dan berkata dengan tatapan lembut namun tegas, "Ini adalah tanah pertama yang kubeli setelah menabung selama 4 tahun, tidak besar, hanya sekitar 100 meter persegi. Tapi izin mendirikan bangunannya sudah ada, dan di sini aku akan membangun sebuah rumah kecil untuk kita bertiga." Napas saya tercekat. "Untuk kita?" Budi mengangguk. Suaranya menjadi lebih rendah. "Aku tidak ingin lagi kau tinggal berpindah-pindah dari kontrakan ke kontrakan. Aku juga tidak ingin putra menyebut suatu tempat sebagai tempat tinggal sementara.
Aku ingin menciptakan tempat yang bisa kita sebut rumah. Tempat di mana tidak ada yang bisa mengusir kita, tidak ada yang bisa menghina kita, dan tidak ada yang berani merampasnya. Tenggorokan saya tercekat. Untuk pertama kalinya dalam hidup, setelah melalui berbagai badai, saya bisa merasakan apa artinya dipilih. Rasanya seperti saya bukan lagi orang yang menunggu seseorang di persimpangan jalan, melainkan orang yang bergandengan tangan dan berjalan bersama di atas jalan yang sudah digambarkan oleh seseorang. Budi mengeluarkan sebuah denah yang ia gambar sendiri dengan tangan dari sakunya, sebuah rumah dengan halaman kecil untuk menanam pohon dan menjemur pakaian. Ruang tamu dan dapur yang menyatu, 2 kamar tidur kecil, dan sebuah ruang kerja yang langsung disinari matahari pagi. Aku tidak punya uang untuk membangunnya dengan cepat, tapi aku akan membangunnya sendiri satu persatu. Setiap hari setelah pulang kerja, aku akan memasang dinding, memasang atap, dan membuat rak. Mungkin akan butuh beberapa bulan, tapi rumah ini ingin kubangun dengan tanganku sendiri, untukmu dan putra. Saya memeluk Budi erat-erat dan menangis seperti anak kecil. Saya pernah tinggal di sebuah villa mewah, tetapi hati saya terasa dingin sampai ke tulang, tetapi tidak pernah sehangat saat ini. Di atas tanah tandus ini, dalam pelukan seorang pria yang hanya memiliki 2 tangan kasar dan hati yang baik, kami duduk bersama untuk waktu yang lama. Angin yang bertiup di atas bukit meniup rambut saya hingga menyentuh pipi Budi. Ia dengan lembut menyibakkan rambut saya dan berkata dengan tatapan memohon, "Kau tidak perlu menjawab sekarang. Tapi jika kau setuju, aku ingin kita mengadakan upacara pernikahan kecil, tidak perlu mewah. Cukup kau mengenakan gaun putih, putra membawa sebuket bunga kecil, dan beberapa teman menyaksikan janji yang akan kita pegang seumur hidup." Saya mengangkat kepala dan menatapnya. Perasaan yang tidak lagi ragu-ragu memenuhi hati saya. Saya menggenggam tangannya dan mengangguk. Aku setuju. Malam itu, saat kami kembali ke rumah di puncak, putra berlari keluar dan memeluk kaki Budi sambil tersenyum cerah. "Ayah Budi. Mama masak enak, putra tungguin ayah buat makan bareng." Budi mengangkat putra tinggi-tinggi dan mencium keningnya dengan lembut. "Mulai sekarang, ayah bukan cuma makan, tapi makan di rumah kita, ya kan?" Putra mengangguk-angguk dengan semangat hingga matanya menyipit karena tersenyum lebar. Saya berdiri di samping mereka, memeluk satu orang besar dan satu orang kecil, dan berjanji dalam hati, "Inilah rumahku. Tempat di mana aku bisa menjadi diriku sendiri seutuhnya, tanpa perlu berpura-pura, bersabar, atau memainkan peran apapun." Pernikahan saya dan Budi diadakan pada suatu sore di bulan Maret. Tidak ada gedung pernikahan yang megah atau gaun pengantin yang gemerlap, tetapi bagi saya, itu adalah hari yang paling berkesan seumur hidup. Kami mengadakan upacara kecil di atas pondasi rumah yang sedang kami bangun. Di belakang, kami memasang tenda terpal putih sebagai latar belakang, dan kami menyambut para tamu dengan bunga liar yang kami petik bersama di pinggir jalan, yang kami susun membentuk hati. Teman-teman Budi sebagian besar adalah kuli bangunan, teknisi, dan pekerja biasa. Mereka semua dengan tulus membantu memasang meja dan memasak makanan. Bahkan pemilik warteg tempat saya dulu bekerja datang membawa sepanci besar bubur kacang hijau yang masih mengepul. Saya mengenakan kebaya putih sederhana. Baju yang dibuatkan oleh ibu saya saat saya menikah dengan Adrian. Baju yang saya simpan dalam-dalam karena berpikir tidak akan pernah memakainya lagi. Tetapi hari ini, saat saya mengenakannya kembali, rasanya bukan lagi baju dari masa lalu, melainkan baju yang membawa saya melangkah ke kehidupan baru bersama orang yang benar-benar berharga. Budi mendekat, menggandeng tangan putra saya yang kini tanpa ragu memanggilnya Ayah Budi. Ia mengenakan kemeja putih dengan rompi abu-abu muda, benar-benar seperti pengantin pria. Meskipun di ujung celananya masih ada sedikit noda tanah yang belum kering. Pernikahan dimulai dengan sambutan singkat dari teman terdekat Budi, seorang teknisi listrik. Ia melontarkan lelucon. Tidak ada hidangan mewah, tapi ada ketulusan. Mari kita semua menjadi saksi bagi kedua orang ini, yang dengan berani meninggalkan masa lalu dan menggenggam masa kini. Suara tepuk tangan menggema di atas bukit, berpadu dengan suara angin dan aroma rumput segar. Budi menoleh ke arah saya. Matanya berkaca-kaca, tetapi lebih tegas dari sebelumnya.
Aku pikir seumur hidupku aku akan hidup dengan membangun rumah-rumah yang tidak akan diingat orang lain seperti ini. Tapi setelah bertemu denganmu, timbul keinginan untuk membangun rumah untuk ditinggali, bukan untuk dijual, dan rumah untuk ditinggali bersama, bukan sendiri. Saya menyeka air mata dan mengangguk sambil tersenyum. Dan aku pikir nilaiku sudah habis. Aku pikir aku hanyalah seorang wanita yang dibuang, seorang ibu tunggal yang tidak punya apa-apa lagi. Tapi setelah bertemu denganmu, aku baru sadar bahwa aku masih bisa dicintai sebagai seorang wanita, bukan sebagai beban. Orang-orang bersorak dan bertepuk tangan. Tepat saat saya dan Budi akan bertukar cincin, sebuah suara wanita yang tajam terdengar dari antara kerumunan. Dicintai sebagai seorang wanita? Manis sekali kata-katamu, Citra. Saya membeku di tempat. Semua tamu menoleh ke belakang. Seorang wanita dengan gaun merah, riasan tebal, dan wajah yang sinis berjalan keluar sambil memegang sebuah amplop tebal. Saya langsung mengenalinya. Kakak ipar mantan suami saya, Adrian. Ia mensibir. Maaf, mengganggu sebentar. Tapi sepertinya orang-orang di sini perlu tahu betapa polos dan baiknya pengantin wanita ini. Terdengar bisik-bisik di antara para tamu. Budi berdiri di depan saya dan berkata, "Anda siapa?" Wanita itu bahkan tidak menjawab Budi dan mengangkat amplop itu tinggi-tinggi. Ini adalah salinan bukti transfer bank saat Citra kita ini diam-diam mengambil 200 juta dari rekening mantan ibu mertuanya sebelum kabur dari rumah. Ada juga rekaman suara saat dia memaki-maki ibu mertuanya yang menuduhnya tidak bisa melahirkan anak laki-laki. Nah, sekarang aku ingin bertanya, apakah wanita yang dicap pencuri dan suka berkata kasar di keluarga suaminya ini pantas mengenakan baju putih ini? Hening sejenak. Napas saya tercekat. Apa yang ia katakan sebagian benar. Tetapi itu adalah fakta yang diputarbalikkan sepenuhnya. Memang benar saya menarik 200 juta. Tetapi itu adalah uang saya. Uang hasil menjual warisan pernikahan dari orang tua saya yang saya simpan di rekening atas nama saya, hanya saja ibu mertua saya yang memegang buku tabungannya. Setelah diusir, saya hanya mengambil kembali hak saya. Dan hari di mana saya dituduh berkata kasar adalah hari di mana saya menangis memohon agar Adrian tidak membawa simpanannya ke rumah, 10 hari setelah saya menjalani operasi caesar. Dan saya ditampar karena dianggap berani cemburu. Saya mengepalkan tangan dan menghadapinya. Apa yang kau mau? Ia memutar bibirnya. Aku tidak mau apa-apa. Aku hanya muak melihatmu berpura-pura menjadi korban. Padahal kau adalah wanita yang penuh perhitungan. Aku hanya ingin orang-orang di sini tahu siapa yang sedang mereka doakan. Budi menoleh ke arah saya. Tatapannya tidak goyah sedikit pun. Kau tidak perlu menjelaskan apa-apa. Yang kutahu hanya satu. Wanita yang kucintai adalah orang yang bangkit sendiri sambil membesarkan anaknya, tanpa bergantung pada siapapun, meskipun telah jatuh ke titik terendah. Jika masa lalumu kelam, itu pasti karena ada orang lain yang sengaja memadamkan apinya. Dari antara para tamu yang tadinya terdiam, seorang pekerja parubaya berteriak, "Bu, siapa sih yang tidak punya masa lalu? Yang penting kan bagaimana hidupnya sekarang?" Yang saya tahu, Mbak Citra ini masakannya enak, bicaranya baik, dan waktu Budi di rumah sakit, dia merawatnya siang dan malam. Orang lain ikut menimpali, "Dari mana kau muncul dan merusak pernikahan orang? Ini bukan pengadilan." Budi menggenggam tangan saya. "Kita hentikan pernikahannya?" Saya menggenggam tangannya erat-erat dan menggelengkan kepala. "Tidak, aku tidak malu. Justru aku bangga pada diriku sendiri yang bisa berdiri di sini mengenakan baju putih ini setelah melalui semua ini. Bukan untuk membuktikan pada mereka, tapi untuk berterima kasih padamu." Pernikahan dilanjutkan. Di tengah tepuk tangan yang riuh, kami bertukar cincin dan berbagi ciuman pertama. Dan wanita itu, setelah berdiri sendirian di antara kerumunan, akhirnya berbalik dengan bibir terkatup menahan kegagalan. Setelah pernikahan yang penuh gejolak itu, kehidupan saya dan Budi perlahan-lahan menemukan kestabilan di rumah kecil kami di atas bukit. Butuh 2 bulan lagi untuk memasang bata terakhir, memasang pintu, mengecat, dan membuat rak dapur. Semuanya dikerjakan oleh tangan Budi. Saya mengantarkan makanan ke tempatnya bekerja, dan terkadang duduk di atas tumpukan batu bata yang berdebu,
mengawasinya memasang pondasi, memasang jendela, dan memasang ubin kamar mandi. Ia bukan sedang membangun rumah, ia sedang membangun masa depan. Rumah itu kecil, tetapi semuanya lengkap. Tempat tidur kami, tempat tidur kecil untuk putra, dan dapur terang yang menghadap ke taman. Setiap pagi saat saya membuka mata, terdengar kicau burung dari luar pintu, dan di atas meja makan tercium aroma kopi tubruk ringan yang sudah disiapkan Budi. Jika saya bisa membingkai dan menyimpan masa-masa itu, saya akan dengan senang hati melakukannya, karena masa itu lebih damai dari mimpi manapun yang berani saya impikan. Namun, suatu pagi, saat saya sedang membersihkan lantai dapur, saya menemukan satu ubin terakhir di sudut ruangan sedikit longgar. Karena penasaran, saya mengangkatnya sedikit, dan di bawahnya ada sebuah kaleng biskuit tua yang tertutup debu dan serbuk semen. Di dalam kaleng itu, ada beberapa foto yang sudah pudar, dan sepucuk surat tulisan tangan dengan tulisan Budi yang familiar. Saya melihat sekeliling, Budi sedang bermain dengan putra di halaman. Saya ragu sejenak, lalu membuka surat itu. Suatu hari nanti jika kau menemukan surat ini, itu mungkin karena aku sudah tidak ada di sisimu, atau karena aku sudah yakin kau akan memahami dan memaafkan segalanya. Aku menyembunyikan ini bukan karena takut kau akan menyalahkanku. Aku takut jika kau tahu, kau akan berbalik pergi seperti semua orang sebelumnya. Aku pernah masuk penjara. Bukan karena perampokan atau penganiayaan, tapi karena menanggung kesalahan orang lain. Dulu, kakakku terlibat dalam perkelahian yang menyebabkan seseorang meninggal. Saat polisi melacaknya, kakakku menangis dan berkata dia tidak bisa masuk penjara. Dia harus menafkahi istri dan anaknya. Saat itu, orang tua kami sudah meninggal. Dan satu-satunya orang di keluarga yang tidak punya beban adalah aku. Aku mengertakkan gigi dan mengaku sebagai pelakunya. Aku divonis 3 tahun penjara atas tuduhan pembunuhan tidak disengaja dalam upaya membela diri. Tidak ada yang mempercayaiku, tidak ada yang berterima kasih. Kakak iparku pergi begitu aku masuk penjara, dan kakakku menghilang sejak hari aku bebas. Aku keluar dari penjara dengan tangan kosong dan catatan kriminal yang tidak bisa dihapus. Sejak saat itu, aku tidak ingin membela diri pada siapapun, sampai aku bertemu denganmu. Jika setelah membaca surat ini kau menjadi takut, kau boleh pergi, aku tidak akan menyalahkanmu. Tapi jika kau memilih untuk tetap tinggal, kali ini aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Saya gemetar saat memegang surat itu. Badai berkecamuk di dalam hati saya. Pria yang saya percayai, cintai, dan hormati adalah seorang mantan narapidana? Meskipun karena alasan yang mulia, fakta itu memberikan guncangan besar pada keyakinan saya. Suara teman-teman yang mencibir, pantas saja hidup dengan kuli bangunan yang tidak jelas asal-usulnya, dan kata-kata mantan ibu mertua saya, hanya wanita bodoh yang memilih pria dengan masa lalu kotor, berputar-putar di kepala saya. Saya membawa kotak surat itu dan pergi ke halaman. Budi sedang meniup gelembung sabun bersama putra. Tatapannya seketika berhenti saat melihat saya. Ia seolah-olah sudah mengerti segalanya tanpa perlu bertanya. Saya mengangkat surat itu dan berkata dengan suara bergetar, "Kau berniat memberitahuku? Atau kau akan membiarkanku hidup dalam ilusi bahwa kau adalah orang yang sempurna tanpa aku tahu apa-apa?" Budi tidak menghindar dan berdiri. "Aku berniat memberitahumu, tapi bukan sekarang. Aku ingin kau mempercayaiku karena melihat diriku yang sekarang, bukan karena kau terpaksa memaafkan masa laluku." Tenggorokan saya tercekat. "Tapi masa lalu itu juga bagian dari dirimu. Pernahkah kau berpikir apa yang akan orang lain pikirkan tentang putra kita, tentang aku, jika mereka tahu? Aku sudah pernah dibuang sekali. Orang-orang melihatku sebagai wanita cacat. Sekarang aku takut lagi. Bukan karenamu, tapi karena aku takut apakah dunia ini akan memaafkan orang-orang seperti kita." Budi mendekat dan menggenggam bahu saya erat-erat. "Itulah sebabnya aku harus memulai lagi dari awal. Tanpa meminta maaf pada siapapun, tanpa menunggu belas kasihan siapapun. Aku hanya berharap satu hal. Kau melihatku apa adanya sekarang. Dan jika ada yang berani merendahkan istriku, aku akan menjadi orang pertama yang berdiri di depan dan melindunginya." Saya memeluknya dan menangis terseduh-seduh. Dunia ini tidak adil.
Karena dunia lebih lama mengingat kesalahan masa lalu yang usang daripada kebaikan masa kini. Tetapi jika orang yang bersangkutan sendiri hanya ingin bersembunyi, siapa yang akan mempercayai dan melindunginya? Saya menyeka air mata dan mengangkat kepala. Kalau begitu, mulai besok, mari kita tulis ulang cerita kita dengan tangan kita sendiri, tanpa malu, tanpa bersembunyi. Budi tersenyum. Terima kasih. Berkatmu, untuk pertama kalinya hatiku terasa ringan. Setelah surat itu ditemukan dan kebenaran tidak lagi menjadi rahasia, saya pikir saya akan terjaga semalaman karena takut dan khawatir. Tetapi anehnya, malam itu saya tidur paling nyenyak dalam beberapa bulan terakhir. Mungkin karena akhirnya tidak ada lagi rahasia di antara saya dan Budi. Keesokan paginya, saya bangun lebih awal dari biasanya. Budi masih tidur, dan Putra sedang bermain dengan kucing tetangga di halaman. Saya menyeduh kopi sambil memandang ke taman. Kabut pagi dan sinar matahari yang lembut, semuanya terasa damai secara ajaib. Budi mendekat dan duduk di samping saya, menyesap kopinya, lalu perlahan membuka mulut. Aku tidak ingin lagi hidup dari hari ke hari sebagai kuli. Aku benar-benar ingin memiliki sesuatu milikku sendiri. Sesuatu yang bisa kuwariskan pada putra kita. Saya menatap matanya yang tegas. Bengkel kayu, Budi melanjutkan. Aku belajar keterampilannya saat di penjara. Waktu itu aku hanya ingin mengisi hari, tapi lama-lama aku menyukainya. Kita mulai dari yang kecil. Meja, kursi, hiasan kecil. Nanti kalau ada pesanan, kita buat yang lebih besar. Bagaimana menurutmu? Saya mengangguk tanpa perlu berpikir. Setelah mencintai dan menikahi Budi, saya belajar satu hal. Bagi pria ini, tidak ada yang tidak mungkin, hanya butuh waktu. Kami memulainya di halaman belakang. Budi mendirikan atap sementara untuk menahan hujan dan panas, dan saya menambahkan tabungan yang saya kumpulkan dan sedikit uang pinjaman dari pemilik warteg. Pemilik warteg tidak bertanya apa-apa, hanya berkata, "Kamu berhak untuk memulai kembali." Kami membeli peralatan pertukangan bekas dari bengkel yang bangkrut dengan harga murah. Gergaji, serut, dan beberapa pahat yang tumpul. Setiap hari, Budi bekerja setengah hari di proyek, lalu pulang dan sibuk membuat sesuatu hingga larut malam. Saya belajar mengurus pembukuan, memposting promosi di internet, mengambil foto, dan menetapkan harga. Barang pertama yang terjual adalah sebuah meja belajar anak-anak yang terbuat dari kayu jati Belanda. Pembelinya adalah seorang guru sekolah dasar di lingkungan kami, yang memesan setelah melihatnya di Facebook. Saat menerima meja yang sudah jadi, ia berkata dengan mata berkaca-kaca, "Sudah lama sekali saya tidak melihat barang yang dibuat dengan begitu tulus." Tanpa cat yang mencolok, nuansa kayu aslinya terasa sangat hangat. Setelah itu, pesanan terus berdatangan. Dari kursi kecil hingga rak buku dan gantungan baju. Kami tidak bisa menerima banyak pesanan karena kekurangan tenaga, tetapi kami membuat setiap barang dengan sepenuh hati. Namun, tidak semua berjalan mulus. Suatu kali, seorang ibu tetangga datang membawa anaknya dan berteriak di depan gerbang rumah kami. "Kau mau anakku belajar keterampilan dari seorang mantan narapidana? Nanti kalau dia melukai orang seperti suamimu, siapa yang akan tanggung jawab?" Saya membeku di tempat, tetapi Budi keluar tanpa berkata apa-apa. Ia meletakkan sebuah kursi kayu yang baru saja ia buat di tengah halaman, dan di atasnya ia meletakkan dokumen lama yang menyatakan status narapidananya dan surat bukti bahwa masa hukumannya telah berakhir. "Aku tidak perlu menjelaskan padamu, tapi aku perlu menjelaskan pada orang lain, dan aku tidak akan lagi membiarkanmu menanggung cemoohan dunia sendirian," katanya pada saya nanti. Awalnya, desas-desus yang tidak sedap beredar. Ada juga orang yang datang ke bengkel, lalu pergi begitu saja setelah tahu pemiliknya adalah mantan narapidana. Tetapi perlahan-lahan, semuanya mulai berubah. Suatu hari, seorang guru dari SMP terdekat datang berkunjung. "Saya ingin memesan 20 set meja dan kursi untuk ruang praktik siswa, apakah bisa?" Saya bertanya dengan heran, "Bagaimana Bapak bisa memilih kami?" Kepala sekolah itu tersenyum dan berkata, "Saya adalah petugas pembina kerohanian di penjara saat Budi di sana. Saya tahu betapa rajin dan jujurnya dia. Dan saya percaya,
Orang yang punya keberanian untuk menghadapi masa lalunya secara langsung adalah orang yang paling berhak mendapatkan kesempatan. Hari itu, saya memeluk Budi erat-erat. Bukan karena kontrak besar pertama kami, tetapi karena bersyukur bahwa untuk pertama kalinya, masyarakat ini tidak membelakangi kami. Suatu malam, setelah menyelesaikan pesanan terakhir, saya duduk di ambang pintu sambil menghela napas. Budi datang membawa 2 gelas susu kedelai buatan saya sendiri, dan duduk di samping saya sambil tersenyum jenaka. Istriku ini hebat sekali, ya. Sekarang sudah jadi direktur keuangan bengkel kayu Hati Kayu. Saya tertawa terbahak-bahak. Siapa yang kasih nama seserius itu? Budi memandang ke kejauhan. Hati Kayu. Itu adalah dirimu. Kau tulus, jujur, pemaaf, dan punya keberanian untuk mencintai lagi. Kaulah pusat dari hatiku. Saya tidak menjawab, hanya menggenggam tangannya erat-erat. Kami tidak punya pernikahan megah atau rumah yang luas, tetapi kami percaya bahwa kami telah menciptakan keluarga, bisnis, dan kehidupan di mana kami tidak perlu menundukkan kepala di hadapan siapapun, dimulai dari tangan kosong. Kami sedang menjalani masa-masa terbaik dalam memulai kembali. Bengkel kayu itu bukan lagi bangunan sementara, melainkan ruang yang rapi dan nyaman, di mana suara gergaji dan palu berirama secara teratur, dan aroma kayu baru memenuhi udara. Pelanggan semakin banyak, dan beberapa bahkan memesan desain khusus. Putra saya, Putra, juga sudah tumbuh besar dan sesekali bermain dengan pahat dan potongan kayu, membuat Budi tertawa sekaligus memarahinya. Saya memimpikan kehidupan yang sederhana namun penuh, dan sekarang kehidupan itu ada di tangan saya. Namun, suatu pagi di awal musim gugur, saat saya sedang merapikan pembukuan di kantor, seorang pria muncul di depan pintu masuk bengkel. Tubuhnya kurus, wajahnya menunjukkan jejak penderitaan, dan rambutnya sudah memutih di sana-sini. Ia berdiri cukup lama tanpa berkata apa-apa, hanya ragu-ragu melihat ke dalam. Saya mendekat dan bertanya dengan sopan, "Selamat pagi, ada yang bisa dibantu?" Saat pria itu menoleh, saya merasakan hawa dingin di punggung saya. Bukan karena penampilannya yang menyeramkan, tetapi karena tatapannya sangat mirip dengan Budi, suaranya bergetar. Saya Unggul, kakaknya Budi." "Apa? Adik saya ada di sini." Saya membeku di tempat. Unggul. Orang yang kesalahannya ditanggung oleh Budi. Kakak yang disebutkan dalam surat yang tersembunyi di bawah lantai rumah, yang menghilang tanpa jejak setelah Budi bebas dari penjara. Budi keluar dari ruang kerja sambil membawa pahat dan kain lap. Saat melihat pria itu, Budi berhenti di tempat. Mereka berdua berdiri saling berhadapan tanpa berkata apa-apa selama hampir 1 menit. Ketegangan itu begitu terasa, hingga saya bisa mendengar suara angin yang berdesir di antara pepohonan di belakang saya. Akhirnya, Unggul yang pertama kali membuka mulut. "Budi, maafkan aku." Budi tidak menjawab, hanya meletakkan pahatnya di atas meja dan menghela napas dalam-dalam. "Aku tidak menyangka kau punya keberanian untuk kembali, Kak." Unggul menundukkan kepalanya, matanya memerah. "Aku hidup selamanya terbebani oleh utang itu. Tapi waktu itu, aku tidak tahu bagaimana harus menghadapimu. Setelah kau masuk penjara, istriku pergi, dan anakku sakit parah lalu akhirnya meninggal. Aku tidak sanggup menemuimu. Aku pikir aku tidak lagi pantas disebut kakakmu." Budi mengepalkan tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. "Lalu sekarang kau mau apa? Datang untuk minta maaf yang terlambat?" Unggul menggelengkan kepalanya dan perlahan-lahan mengeluarkan setumpuk dokumen dari sakunya, lalu memberikannya pada Budi. "Bukan hanya untuk minta maaf. Aku mau menyerahkan semua tanah warisan orang tua kita yang atas namaku padamu. Aku akan segera pergi ke luar negeri, dan aku tahu satu-satunya orang yang pantas menjaga tanah itu adalah kau." Saya menahan napas. Budi menerima dokumen itu dan membacanya. Denah, surat keterangan penggunaan lahan, semuanya adalah dokumen yang sah. Tanah itu adalah tanah yang sangat berharga, luasnya hampir 1.000 meter persegi dan dekat dengan kota. Jika kami memiliki tanah itu, bengkel kayu kami bisa diperluas 2 kali lipat dan berkembang menjadi pabrik produksi skala kecil yang layak. Budi bertanya dengan suara dingin, "Kau memberikannya padaku? Atau kau menitipkannya sebagai ganti utang?" Unggul menggelengkan kepala dan memotong. "Bukan memberikan,
tapi mengembalikan. Kau kehilangan 3 tahun masa mudamu karenaku, dan aku tersiksa oleh rasa bersalah selama 10 tahun. Jika kau masih mau menganggapku sedikit saja sebagai orang yang baik, terimalah. Bukan untukku, tapi untuk almarhum orang tua kita. Budi terdiam. Saya menatapnya dengan hati yang berat. Malam itu, setelah Unggul pergi, kami duduk di teras. Saya bertanya dengan hati-hati, apa rencanamu? Jika kita menerimanya, kita akan benar-benar punya kesempatan untuk bangkit. Tapi itu juga berarti menerima bantuan dari orang yang pernah membelakangimu. Budi menghela napas panjang. Aku tidak lagi membenci kakakku. Hanya saja, aku takut akan menderita seumur hidup karena salah mempercayai orang sekali lagi. Saya meletakkan tangan saya di bahunya. Katanya, kita memaafkan bukan karena orang itu pantas dimaafkan, tapi karena kita pantas untuk merasa damai. Budi menatap saya, lalu tersenyum tipis seolah lega. Kalau begitu, besok kita harus pergi mengurus balik nama. Saya menggenggam tangannya erat-erat. 3 minggu kemudian, proses balik nama tanah berhasil dilakukan. Budi tidak pamer atau mempostingnya di internet, hanya diam-diam merekrut tenaga kerja, dan bersama saya merencanakan perluasan bengkel. Tetapi kali ini, ada yang sedikit berbeda. Kami memutuskan untuk sekaligus menjalankan program pelatihan keterampilan pertukangan gratis bagi para pemuda yang pernah melakukan kesalahan di masa lalu. Ia juga pernah dimaafkan di dalam penjara, dan sekarang giliran dia untuk memberikan kesempatan pada orang lain. Saya memandangi seorang pria yang pernah masuk penjara dan diabaikan oleh seluruh dunia, kini sedang membuka pintu masa depan bagi banyak orang yang terluka seperti dirinya. Pagi itu, langit cerah seperti kristal, dan angin yang bertiup di atas bukit terasa sejuk seperti hari di mana saya dan Budi mengecat dinding pertama rumah kecil kami, tetapi hari ini berbeda. Hari ini adalah hari peresmian bengkel kayu kami yang telah diperluas. Sebuah titik balik yang tidak berani kami impikan saat kami memulai dari tangan kosong. Tanah baru itu telah berubah menjadi sebuah bengkel yang rapi dengan 3 ruang kerja, 1 ruang pamer produk, dan sebuah kelas kecil untuk mengajarkan keterampilan gratis kepada para pemuda yang memiliki catatan kriminal. Di atas gerbang depan, tergantung sebuah papan nama yang diukir sederhana pada papan kayu pinus, hati kayu, tempat memulai kembali segalanya dengan tangan dan hati. Saya berdiri di samping Budi, menggenggam tangannya. Putra, yang mengenakan kemeja putih, berlari-lari kecil di antara meja dan kursi yang baru dibuat, sambil membanggakannya pada orang-orang. Meja ini dibuat ayahku. Rak buku itu digambar oleh ibuku. Banyak orang yang datang. Bukan hanya pelanggan, tetapi juga tetangga, teman, dan bahkan para pemuda yang pernah diajar oleh Budi. Orang-orang yang dulu memandang kami dengan curiga, kini menjabat tangan kami sambil mengucapkan selamat dengan tulus dan membawa kue serta buah-buahan. Bahkan 2 pemuda yang diajar oleh Budi, sejak di penjara juga hadir. Salah satu dari mereka, yang usianya sebaya dengan Budi saat ia di penjara, berkata dengan malu-malu di tengah tepuk tangan, "Saya pikir hidup saya akan berakhir dengan bekerja di bawah perintah orang lain selamanya." Tapi Pak Budi berkata, kayu yang cacat pun bisa menjadi perabot yang indah jika dipoles. Saya bisa berdiri di sini hari ini dan bermimpi, itu semua berkat keyakinan itu. Saya menatap Budi. Matanya memerah. Ia tidak perlu menjadi terkenal atau menghasilkan miliaran. Tetapi pada saat itu, saya tahu bahwa ia akhirnya merasa hidupnya bermakna. Setelah acara selesai dan orang-orang satu persatu pulang, Budi membawa saya ke lantai 2 bengkel. Sebuah ruangan kecil dengan atap kaca yang menghadap ke seluruh bukit, yang diam-diam telah ia renovasi. Di atas meja, ada sebuah kotak kayu kecil. Kotak yang ia janjikan akan dibuatkan untuk saya jika bengkel sudah berjalan dengan baik. Ia membuka kotak itu, dan di dalamnya ada sebuah kalung tipis dengan liontin kayu yang terukir nama saya, Citra, dan satu kata lain, kepercayaan. Karena kau mempercayaiku, aku bisa menjadi diriku yang sekarang, bisiknya sambil mengalungkan kalung itu di leher saya. Tanpa dirimu, hati ini, bengkel ini, dan diriku yang sekarang tidak akan pernah ada. Saya memeluknya dan menangis hingga bahunya basah. Hidup telah membanting kami ke titik terendah. Tetapi justru di dasar yang paling dalam itu,
Kami menemukan satu sama lain dan memutuskan untuk bangkit kembali, bukan dengan ilusi, melainkan dengan kerja keras, ketulusan, dan cinta tanpa pamrih. Saya bukan lagi wanita yang dibuang oleh suaminya, atau orang yang mengemis tempat tidur di sebuah proyek konstruksi di malam hujan. Budi juga bukan lagi seorang kuli bangunan yang bersembunyi di balik masa lalunya. Kami adalah suami istri, pasangan, dan dua orang yang telah membangun rumah bersama dari kepingan-kepingan hidup yang seperti potongan kayu yang terbuang. Setiap pagi saat membuka pintu bengkel, saya melihat tulisan yang ditulis Budi sendiri dengan cat putih di dinding. Masa lalu bukanlah belenggu, jika kau punya keberanian untuk membuat pintu baru darinya. Saya akhirnya menyadari, itu bukan hanya slogan sebuah bengkel kayu, melainkan janji seumur hidup kami pada diri kami sendiri dan satu sama lain. Mungkin tidak semua orang beruntung bertemu dengan orang yang tepat dan hidup di tempat yang tepat sejak lahir. Tetapi yang penting adalah, apakah kau punya keberanian untuk bangkit kembali dari tempat di mana hidup telah menjatuhkanmu? Kisah Citra dan Budi bukanlah dongeng. Tidak juga gemerlap. Ini adalah perjalanan dua orang yang memikul masa lalu yang berat, dibuang, dan dihadapkan pada prasangka, yang akhirnya keluar dari kegelapan dengan kebenaran, kepercayaan, dan cinta tanpa perhitungan, untuk membangun rumah mereka sendiri. Jika Anda merasa diri Anda tidak pantas, atau pernah dinilai rendah karena satu goresan kecil dalam hidup Anda, ingatlah. Masa lalu bukanlah vonis. Itu hanyalah bahan untuk menulis ulang bagian terindah dalam hidup Anda. Terima kasih telah menemani perjalanan ini hingga akhir. Jika kisah ini beresonansi di hati Anda, silakan tinggalkan komentar di bawah dan bagikan video ini kepada lebih banyak orang. Mungkin tindakan kecil Anda bisa memberikan alasan bagi seseorang yang putus asa untuk memulai kembali. Jika Anda ingin terus bertemu dengan kisah-kisah kehidupan yang tulus dan menginspirasi setiap hari, jangan lupa untuk berlangganan channel ini,